Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dewi Sartika. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengaruh keruangan dan interaksi antar ruang di negara-negara benua Asia dan benua lainnya pada subbab kondisi alam dan penduduk di negara-negara di dunia, yaitu di negara Jepang dan juga di negara Amerika Serikat. Berikutnya, kondisi alam dan penduduk di negara Jepang. Yang pertama adalah pada lokasinya sendiri. Di Jepang itu terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini itu berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan juga Rusia. Di sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Dan secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 120 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Sedangkan di negara Jepang ini memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu yang pertama adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Musim semi ini dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan muncul bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Lalu mengenai bentuk muka bumi Jepang ini memiliki dataran yang kecil, sekitar 30% dari luas wilayahnya sendiri. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah daratan terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto atau di wilayah Tokyo, Kinai Plain atau Osaka Kyoto, Nobi Nagoya, Echigo atau di Honshu, Sendai atau Honshu Timur Laut. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan juga menjadi pusat aktivitas penduduk di negara Jepang. Pada kondisi geologi, karena wilayah Jepang ini terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik, sehingga bagian ini merupakan menjadi bagian dari cincin api atau ring of fire yang terdiri atas beberapa atau banyak gunung api. Sekitar terdapat 192 gunung berapi terbesar di negara ini. Salah satu di antaranya seperti Gunung Fuji. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayahnya ini tertutup oleh lapisan vulkanik. Jepang ini juga terkenal dengan bencana gempa bumi karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng benua Pasifik, yang mana pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut akan menimbulkan gejala gempa dan gunung api seperti yang ada di Indonesia pada perbatasan zona tumpukan lempeng benua Asia dengan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Jepang juga memiliki beberapa hasil tambang seperti batu bara, timah, seng mangan, minyak bumi, dan krom. Jika membahas tentang flora fauna yang ada di Jepang, terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di sana seperti pohon ek, bambu, maple, beech, dan poplar. Hewan di sana juga sudah banyak yang berkurang karena banyaknya permukiman dan wilayah industri. Dulunya di sana itu ditemukan seperti babi hutan, monyet, serigala, dan rusa, namun kini jumlahnya sudah semakin berkurang. Jika berbicara mengenai kondisi penduduk di negara Jepang ini, sebagian besar penduduk Jepang bekerja di sektor pertanian. Namun karena perkembangan industri yang sangat begitu cepat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnis seperti etnik Jepang, Korea, dan Cina. Agama di sana juga ada beberapa macam seperti Shinto, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Jika keduanya ini digabungkan, maka mencapai 83 tahun. Angka tersebut merupakan angka yang tertinggi di dunia
Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang itu sangat membaik, dan hal ini patut untuk kita contoh. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kondisi alam dan penduduk di negara yang kedua, ya negara Amerika Serikat. Amerika Serikat ini terletak pada 20 derajat 33 petik lintang utara sampai 70 derajat 23 petik lintang utara, dan juga 170 derajat 27 petik sampai 66 derajat 51 petik bujur barat. Negara ini berbatasan langsung dengan negara Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan juga Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat ini juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat Laut Kanada. Lalu mengenai iklim di Amerika Serikat, karena Amerika Serikat ini memiliki daratan yang sangat luas, menjadikan Amerika Serikat ini memiliki beberapa jenis iklim, seperti iklim yang ada di negara tersebut antara lain iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan juga iklim dingin atau iklim kutub Alaska. Secara garis besar, Amerika Serikat ini mengalami 4 musim, yaitu yang pertama musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin. Selanjutnya adalah bentuk muka bumi dari Amerika Serikat. Amerika Serikat ini terdiri dari 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu yang pertama adalah pegunungan Rocky di bagian barat dan juga pegunungan Appalachia di bagian timur. Di antara kedua pegunungan ini terletak dataran yang sangat luas yang disebut dengan Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati daratan tersebut, dengan sungai yang terbesarnya yaitu Sungai Mississippi. Di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada terdapat sejumlah danau besar yang dikenal dengan Great Lakes. Danau besar tersebut yaitu Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Amerika Serikat ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologinya seperti batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara di dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah seperti uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Amerika Serikat ini juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut dapat ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Flora fauna di Amerika Serikat, karena datarannya yang sangat luas di Amerika Serikat menjadikan banyak dari fauna dan flora yang hidup di sana, seperti flora itu pohon pinus, kemudian pohon malem, elem, dan pohon ek. Pohon-pohon konifer yang tinggi dan besar-besar banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Sedangkan kalau di bagian utara di pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Kalau di bagian tengah Amerika Serikat terdapat padang rumput yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Padang rumput tersebut berbatasan langsung dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat. Kemudian pada flora yang ada di Amerika Serikat, fauna yang ada di Amerika Serikat seperti bison, antelop, beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, seloda jaguar di kawasan barat daya, opossum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Dan yang terakhir adalah keadaan penduduk di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara yang jumlah penduduknya terbesar ketiga setelah Cina dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa. Penduduk aslinya suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari daerah Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu.
migrasi terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Kemudian pada saat ini penduduk Amerika Serikat terdiri dari orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu ada pula orang-orang Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Vietnam, serta penduduk asli yaitu Indian. Sebagaimana negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika Serikat ini bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sumber daya alam. Komposisi penduduk berdasarkan sektor pekerjaannya yaitu yang pertama adalah sektor manajerial, profesional, dan teknik sebesar 34%, penjualan dan perkantoran 25%, manufaktur, transportasi, dan keahlian 22%, sektor jasa 16%, dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan hanya digeluti oleh sebagian kecil dari masyarakat di Amerika Serikat yaitu 0,7%, dan ini merupakan sumber dari Nation Master pada tahun 2006. Baik, terima kasih atas penjelasan saya mengenai kondisi alam dan penduduk di negara Jepang dan di negara Amerika Serikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.